Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azmiah Tarikita, perwakilan dari kelompok 1 kelas HK20B, mata kuliah Hukum Perusahaan dan Kepailitan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Hukum Perusahaan dan Kepailitan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Abbas SHMH. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Insolvensi dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. Sebelum kami memaparkan materi dari kelompok kami, izinkan terlebih dahulu untuk kami memperkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari pertama dengan saya sendiri, Nur Azmiah Tarikita, dengan nomor induk mahasiswa 20416274201116. Selanjutnya, Salvia Nur Aulia dengan nomor induk mahasiswa 20416274201052. Dan yang terakhir ada Oktaviani Tiara Florenza Hasanuddin dengan nomor induk mahasiswa 20416274201089. Baiklah, kami akan memaparkan materi yang berjudul tentang insolvensi dalam hukum kepailitan di Indonesia, studi kasus putusan nomor 15 garing Perdata Khusus Strip Pailit garing 2023 garing Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Saya Nur Azmiah Tarikita akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang pengertian pailit dan kedua tentang pendahuluannya. Yang pertama, pengertian pailit. Pailit atau kepailitan adalah kondisi di mana debitur mengalami kendala atau kesulitan untuk melunasi hutangnya. Selanjutnya, pada pendahuluan, berdasarkan laporan tim SES tanggal 17 Agustus 2023, tercatat bahwa sebanyak 46 perusahaan yang bangkrut dikarenakan tidak berjalannya kegiatan, maka pada tahun tersebut, perusahaan mengalami pemberhentian pemasukan. Dan total kasus perusahaan baik kecil maupun besar yang mengajukan pailit di pengadilan negeri pada tahun 2023 sebanyak 641 kasus. Namun dengan mengajukan pailit tidak berarti perusahaan bisa bebas dari semua utang. Banyak perusahaan karena perputaran modal tidak lancar, maka tidak dapat membayar hutang dengan tepat waktu. Banyak dari mereka yang tidak memilih cara benar untuk menyelesaikannya, melainkan kabur atau lari dan tanpa pertanggungjawaban, maka perusahaan yang tidak melunasi hutangnya kepada kreditur tidak dapat lari dari gugatan yang diajukan oleh kreditur di Pengadilan Negeri Niaga dengan gugatan pailit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Salvia Nur. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang hukum kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kepailitan menjadi solusi bagi debitor untuk dapat keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpitnya. Dikarenakan debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi membayar utang-utang kepada para kreditornya, ketidakmampuan debitor dalam membayar utang-utang yang jatuh tempo kepada para kreditor. Maka langkah yang tepat untuk menyelesaikannya adalah melalui instrumen hukum kepailitan. Agar dapat dikabulkannya permohonan pailit, harus memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Jungto pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu 1. Debitor mempunyai 2 atau lebih kreditor. 2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. 3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara kesederhanaan. Berdasarkan putusan nomor 15 garing Perdata Khusus Pailit garing 2023 garing Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dan surat permohonan dari permohonan pailit tersebut. Juga diketahui bahwa termohon pailit yaitu PT Wahanayasa Transenergi yang merupakan badan hukum berkedudukan di Jalan Lenteng Agung Raya nomor 20B Jagakarsa, Jakarta Selatan, dengan kedudukan hukum dari termohon pailit sebagaimana tersebut yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga. Selanjutnya ada hasil analisis tentang kasus tersebut.
Dari hasil analisis tersebut, berdasarkan kasus sengketa khusus harus diselesaikan sesuai dengan hukum kepailitan yang berlaku. Diharapkan para pemohon pailit dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh para pemohon pailit untuk seluruhnya. 2. Menyatakan termohon pailit PT Wahana Yasa Transenergi dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. 3. Menunjuk hakim dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai hakim pengawas dalam kepailitan termohon pailit. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Oktaviani Tiara. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis dari kasus tersebut. Berdasarkan keputusan yang telah diputus, menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk para pemohon, pailit telah hadir kuasanya tersebut. Sedangkan untuk termohon, pailit tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir. Meskipun berdasarkan relas panggilan tanggal 15 Juni 2023 untuk persidangan tanggal 22 Juni 2023, relas panggilan tanggal 21 Juni 2023, dan relas panggilan tanggal 5 Juli 2023. Termohon pailit sudah dipanggil secara sah dan patut tetap tidak hadir. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat termohon pailit telah melepaskan hak yang diberikan oleh undang-undang untuk membela kepentingannya. Karenanya, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya termohon pailit serta menimbang bahwa dari termohon pailit tidak hadir. Maka dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonnya. Dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya, terhadap pertimbangan hukum tersebut, untuk dapat dikabulkannya permohonan pailit, para pemohon harus dipenuhinya syarat formil dan syarat material, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Syarat formil tersebut berkaitan dengan pemohon itu sendiri, sedangkan syarat material sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 8 Ayat 4 Junto Pasal 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta menimbang untuk dapat dikabulkannya permohonan pailit para pemohon. Harus dipenuhinya syarat formil dan syarat material sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Syarat formil tersebut berkaitan dengan pemohon itu sendiri. Sedangkan syarat material sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 8 Ayat 4 Junto Pasal 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan mempertimbangkan syarat-syarat formal dan syarat material permohonan pemohon dengan pertimbangan yang telah ditentukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nur Azmi Hatarigita. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan ialah dengan meningkatnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa termohon pailit yaitu PT Wahana Yasa Transenergi telah mempunyai utang yang timbul karena adanya hubungan kerja dengan adanya perjanjian antara pemohon pailit 1 dengan termohon pailit, juga antara pemohon pailit 2 dengan termohon pailit. Dan termohon pailit tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada para pemohon yang telah jatuh dan dapat ditagih tersebut yaitu tanggal 22 Oktober 2022. Sehingga dengan fakta hukum demikian, termohon pailit sudah dapat dinyatakan wan prestasi untuk memenuhi kewajiban membayar utangnya kepada para pemohon. Selain itu, berdasarkan keputusan yang telah dicetuskan pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon pailit dan telah dihadirkan kuasanya tersebut, sedangkan untuk termohon pailit tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain untuk kuasanya untuk hadir. Meskipun berdasarkan relas panggilan tanggal 15 Juni 2023 untuk persidangan tanggal 22 Juni tahun 2023, relas panggilan 21 Juni tahun 2023, dan relas panggilan 5 Juli tahun 2023. Termohon pailit sudah dipanggil secara sah dan patut tetap tidak hadir. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat termohon pailit telah melepaskan hak yang diberikan oleh undang-undang untuk membela kepentingannya. Karenanya, pemeriksa perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya termohon. Serta menimbang bahwa dari termohon pailit tidak hadir, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya, dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.